Nabi itu mengatakan kepada kita bahwasanya Allah itu tidak melihat kepada jasad kalian, Allah tidak melihat kepada fisik kalian, tapi Allah itu melihat kepada hati kalian dan kepada amal kalian. Di dalam hadis ini akhirnya kita mendapati bahwasanya pusat semesta dalam kehidupan kita selaku manusia itu tidak terletak pada kaki, tidak terletak pada otak. Jadi maaf ya, pendidikan yang terbaik itu pertama kali bukan pendidikan otak, tapi sesuatu yang paling penting pada kehidupan kita itu adalah bagaimana kondisi hati kita, karena hati kita dijadikan spotlight oleh Allah setiap waktunya dan Allah berinteraksi kepada hati kita per detiknya. Dan Allah sudah menyampaikan kepada kita, sesungguhnya yang dilihat oleh Allah itu adalah hati kita untuk menunjukkan kepada kita. Ini merupakan inti dalam kehidupan kita ketika kita diberikan oleh Allah bukan hanya fisik, tetapi Allah memberikan kepada kita hati untuk menjadi spotlight dalam kehidupan kita. Next. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Makanya kita menjumpai Nabi Muhammad SAW sebelum beliau diutus di dalam tugas kenabian, apa yang Allah berikan spesial treatment kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan hanya dijadikan yatim piatu, Nabi Muhammad bukan hanya dijadikan penggembala kambing, tapi spesial treatment yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad akan memegang risalah yang paling berat dalam kehidupan manusia. Dan ujian Nabi Muhammad itu ujian yang paling sulit yang pernah dihadapi oleh manusia. Maka spesial treatment yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad itu masih belia, gemilangnya Nabi Muhammad ketika belia itu apa? Dibongkar, dioperasi dadanya, dibelah dadanya, dan dioperasi ataupun dibelah dadanya 2 kali untuk dibersihkan hatinya sebelum Allah membebankan pundak beratnya tugas risalah kepada Nabi Muhammad. Dan spesial treatmentnya bukan dijadikan masa ototnya banyak, tapi dijadikan dibersihkan hatinya oleh malaikat, dan itu 2 kali dilakukan oleh malaikat ketika membersihkan hatinya Nabi Muhammad. Makanya Anas bin Malik itu mengatakan, kuntu ara asaral makid bi sadri Rasulullah. Saya Anas bin Malik melihat bekas dadanya Rasulullah itu ada bekas jahitannya. Jadi dibelahnya dada Nabi itu betul-betul fisik. Dan ternyata meninggalkan bekas di daginya Nabi. Dan itu dilihat oleh Anas bin Malik, seorang sahabat yang menjadi pembantunya Nabi selama 10 tahun. Dan apa yang dilakukan malaikat ketika mendapatkan perintah dari Allah sebelum malaikat Jibril itu membawa surat Al-Alaq di Gua Hira sekitar 20 tahun atau 30 tahun berikutnya, dibersihkan hatinya Nabi Muhammad untuk supaya dia mampu memikul beban yang berat yang Allah nanti akan hadapkan kepada Nabi Muhammad di dalam perjalanan hidup. Maaf ya Pak Ibu, dan maaf Pak Ustaz, Nabi Muhammad itu bukan hanya sulit dakwahnya, bahkan sakitnya saja dijadikan sakitnya 2 kali lipat daripada sakitnya kita. Wah inilah aku kama yu'aku bihi rajulaini minkum. Kalau saya sakit, sakitnya saya itu dijadikan oleh Allah 2 kali sakitnya orang biasa. Itu Nabi Muhammad, itu sakitnya. Makanya sampai Imam Qurtubi mengatakan di dalam satu riwayat, di dalam kitabnya At-Tadhkirah fi Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah, sampai sakaratul mautnya Nabi Muhammad 2 kali sakaratul mautnya orang biasa. Makanya Nabi sampai berat ketika sakaratul maut. Dan di mana Nabi diwafatkan? Di atas pangkuan ibunda Aisyah dalam kondisi keningnya keringat, untuk menunjukkan kepada kita kalau sakitnya berat, apalagi dakwahnya ketika beliau meninggikan pilar kenabian, ketika Nabi menyeru Islam sampai akhirnya kita hari ini mencicipi keimanan karena Rasulullah itu dibuatkan oleh Allah pertama kali hatinya dan dibedah oleh Allah di dalam hatinya supaya mampu membantu tugas berat di dalam kehidupan. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya masalah hati itu adalah masalah yang luar biasa. Next. Makanya tidak salah kalau Imam Ibnu Qayyim, kalau tidak salah Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang versi tahqiq, yaitu Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, sampai diterangkan kepada kita penuntut ilmu sebelum mereka itu belajar ilmu dan menambah literasi dan menambah wawasan ketika mereka itu belajar, yang pertama kali yang harus dilakukan itu adalah membersihkan dan mencucikan dulu bagaimana hatinya. Next. Makanya sampai kita mendapati apa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Apa yang disampaikan di dalam kitab Ihya Ulumuddin? Sampai Imam Al-Ghazali itu mengatakan kepada kita, ilmu itu
itu ibaratnya air hujan. Dia tawar. Maka tergantung akar pohon mana yang menyerapnya. Kalau yang menyerapnya itu akar pohon kaktus, maka ilmu yang asalnya tadi tawar sebagaimana air hujan, ilmu itu akan menyakiti banyak orang dan membuat orang tidak selamat dari lisannya dan tidak selamat dari tangannya. Tapi kalau yang menyerap air hujan itu akar pohon korma, maka sesungguhnya ilmu yang asalnya tawar tadi akhirnya diserap oleh akar pohon korma dan akhirnya memberikan banyak manfaat. Daunnya memberikan banyak kebaikan, bahkan buahnya pun memberikan sesuatu yang manis, dan itu tergantung pada hati. Makanya maaf ya, pernah gak kita melihat ada orang sebelum ngaji lembut, tapi setelah ngaji keras. Ada orang kadang dulu sebelum taklim ramah, tapi terkadang setelah dia taklim justru banyak kalimat-kalimat ketus yang sering keluar dari lisannya. Dan itu dikatakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin versi tahqiqnya Syekh Jamaluddin Al-Qasim. Ini harus dibeli. Kata beliau, itu tergantung hatinya. Karena sesungguhnya hati adalah bejana untuk menampung setiap tetesan air ilmu yang Allah turunkan dalam kehidupan. Kalau bejana itu kotor, air itu akan menjadi kotor. Kalau bejana itu bersih, maka air itu akan menjadi bersih. Ini dari tadi nggak di next. Semoga adminnya diampuni dosa-dosa. Ini sudah terlambat nih, teruskan next. Inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul bahwasanya persoalan hati itu merupakan perkara. Ini sudah next lagi. Mana sih orangnya ini? Next. Inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami, makanya tugas kenabian itu, maka tugas kenabian sebelum mengajarkan kita tentang sholat, sebelum mengajarkan kita tentang tawaf, sebelum mengajarkan kita tentang umrah, tugas kenabian itu ada 3: tilawah, tazkiyah, dan taklim. Tilawah membacakan kepada kita Quran, tazkiyah membersihkan hati kita, Mbak. Terus yang ketiga taklim, dan itu terpancar dan tergambar pada ayat yang kedua surat Al-Jumu'ah. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah menerangkan, Allah yang telah mengutus kepada kalian seorang nabi. Tugasnya nabi itu apa? 3. Apa itu? Yang pertama, membacakan kepada kita Al-Quran supaya menjadi petunjuk. Yang kedua, mensucikan hati kita. Dan yang ketiga itu adalah menyampaikan kepada kita taklim, menyampaikan kepada kita tentang kebenaran walaupun kita sebelum mengenal Rasulullah berada pada kesesatan yang sangat nyata. Dan tugas Nabi yang kedua itu apa? Tazkiyah, masalah hati. Makanya ketika masalah hati sedemikian pentingnya pada kehidupan kita, kita tentunya tidak boleh memahami masalah hati itu hanya sebatas penyucian hati. Kita tidak boleh ketika masalah hati itu masalah yang penting dan hampir seluruh ulama memiliki kitab dan memiliki warisan ilmu tentang masalah hati. Tidak mungkin kalau masalah hati itu hanya terkategori sebagai metode tazkiyatun nufus. Tapi ternyata kalau kita bedah lebih dalam, kita akan mendapati bahwasanya masalah hati itu merupakan sumber dan sentral dari semua kehidupan kita. Dan semuanya itu tergantung bagaimana kita berinteraksi pada hati kita. Karena kualitas kehidupan itu sangat tergantung bagaimana antara kita dan hati kita. Dan itulah yang menjadikan kita paham betapa dahsyatnya Islam itu mengurus masalah hati. Makanya Imam Ibnu Katsir berkata, Allah tidak pernah bersumpah sebanyak sumpahnya Allah ketika membicarakan orang yang mengurusin hati. Di dalam surat Asy-Syams 11 kali Allah bersumpah. Untuk siapa? Mereka yang menjaga hatinya, untuk menunjukkan kepada kita masalah hati itu bukan masalah tazkiyatun nufus semata. Masalah hati itu masalah besar yang berkaitan di dalam kehidupan. Setelah kita paham masalah hati itu merupakan masalah besar di dalam kehidupan kita, di sini kita mulai mengambil sebuah korelasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Next. Makanya kita mendapatkan kita akan menjumpai bahwasanya
Makanya kita akan mendapati bahwasanya ternyata urusan hati itu bukan urusan yang sifatnya hanya menjadi materi taklim. Jadi saya paling tidak setuju dan saya ini paling menentang dan protes kalau orang itu mengartikan arti tazkiyatun nufus itu materi taklim. Sesungguhnya materi tazkiyatun nufus itu kata Imam Qayyim tidak pernah menjadi materi taklim. Tapi sesungguhnya tazkiyatun nufus itu merupakan materi pada kehidupan kita. Karena sesungguhnya kehidupan kita itu dimulai ketika kita sudah melakukan proses tazkiyah. Makanya maaf, apabila hati kita dalam kondisi yang betul-betul baik, maka bukan hanya bicara tentang sesuatu yang baik, tapi bahkan kalau kita bicara kesehatan sebagaimana yang tadi Ustaz Ziyadul bicara panjang ketika beliau membicarakan tentang rimpang, tentang madu, tentang timun dan lain sebagainya. Kita sebelum membicarakan tentang makanan, kita menyoroti ada sebuah hadis yang patut untuk kita jadikan spotlight. Mari kita lihat hadis. Rasulullah mengatakan dalam satu riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Bukhari Muslim, maka di situ dikatakan ala inna fil jasadi mudghatan. Idza salahat salahal jasadu kullu. Fa idza fasadal jasadu kullu ala wa hiya al-qalb. Nabi itu mengatakan kepada kita, kepada ibu, sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Kalau segumpal ini baik, mari kita lihat pemilihan diksinya oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak mengatakan kalau hatinya baik, amalnya baik. Tidak. Nabi tidak menggunakan diksi amal dalam hadis riwayat Bukhari. Tapi Nabi itu menggunakan diksi dan kita harus paham. Ikhtiyarul kalimat, setiap pemilihan diksi dan setiap pemilihan kalimat yang disampaikan Nabi, kata para ulama sebagian mengatakan itu semuanya ada ilmu. Makanya kita mendapatkan di dalam hadis ini itu apa? Ternyata ketika Nabi mengatakan kalau segumpal daging itu baik, maka jasadnya itu akan baik. Kalau segumpal daging itu buruk, maka seluruh jasadnya itu adalah buruk dan itu adalah. Maka di situ kita akhirnya memiliki perspektif yang dikatakan oleh sebagian ulama. Kalau hati kita itu baik, maka ginjalmu baik, lambungmu baik, livermu baik, dan ususmu akan menjadi baik. Kenapa? Karena Nabi menggunakan pemilihan kata yang telah disebutkan oleh Nabi di dalam hadis ini. Nabi menggunakan kata jasad. Jadi sebelum kita membicarakan tentang makanan apa timun, ini harusnya materi nomor satu itu saya, bukan saja itu. Tidak bercanda. Jadi ternyata pertama kali sebelum kita memperhatikan makanan yang halal dan thayyibah, maka disebutkan oleh para ulama itu apa? Yang pertama kali kita harus memperhatikan hati kita. Makanya tidak salah kalau para psikolog mengatakan 80% penyakit itu ditimbulkan dari emosi yang tidak terselesaikan. Emosi bahasanya psikolog. Kalau bahasanya sunnah, Nabi tidak mengatakan itu emosi. Nabi mengatakan jasadmu. Sehingga ketika jasad kita ada masalah, entah lambung kita, entah GERD kita, entah liver kita, entah pankreas kita, itu kata sebagian para ulama, itu ada hubungannya dengan masalah hatinya. Ketika ini tidak beres, maka seluruhnya itu akan terganggu. Jantungnya terganggu, pankreasnya terganggu, livernya terganggu, dan semuanya terganggu. Kenapa? Semuanya itu dimulai dari hati yang memproduksi apa yang kita pikirkan dan kehidupan. Itulah kenapa satu-satunya ajaran agama yang ada di dalam kehidupan dunia yang paling detail ngatur bagaimana kondisi hati kita itu cuma Islam. Sampai ngatur kalau kita dipuji, itu diatur bagaimana cara memanage hati kita itu kalau dipuji itu kayak apa. Dan saya baru paham. Ternyata saya baru mempelajari tentang MPD, walaupun sedikit-sedikit. Narcissistic Personality Disorder itu salah satunya apa? Orang kalau sering dipuji dan tidak menjaga hatinya, dia akan harus menjadi spotlight. Dan ketika dia harus untuk diberikan atensi dan perhatian, maka itu yang akan membentuk jiwanya nanti menjadi pincang. Dan akhirnya bermasalah dalam kehidupan dan jadilah mental illness atau penyakit mental yang sering kita jumpai kayak ini. Sampai kita dipuji orang pun ada doanya. Makanya ada doanya. Apa doanya kalau kita dipuji? Insya Allah tidak hafal, karena tidak pernah dipuji. Doanya itu adalah Allahumma la talumuni, Allahumma la tuakhidni bima yaqulun, waqfini bima la ya'lamun.
Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Doanya tuh indah. Apakah kalian tidak bisa merasakan ini? Paham artinya? Insya Allah belum paham. Artinya itu sampai ketika kita dipuji Tuhan, sampai urusan dipuji itu ada syariatnya. Kenapa? Karena pujian itu langsung bersentuhan dengan pikiran, dan pikiran itu berkaitan dengan hati. Kalau kita tidak paham, lalu kita remehkan urusan semacam ini, itu akan membentuk seluruh jasad kita pun akan merasakan akibatnya. Apa doanya kalau kita dipuji? Ya Allah, janganlah engkau adab aku gara-gara pujian itu. Ampunilah aku atas apa yang mereka tidak ketahui dari aibku, dan jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka katakan. Itu Tuhan puji. Kenapa ini semuanya diambil dalam Islam? Karena ternyata ada kaitannya dalam masalah ini. Makanya salah besar kalau kita hari ini sedang mengubah tren kehidupan kita, sedang pola hidup sehat di mana-mana, ada yang buka gym, ada yang membuka bagaimana makanan-makanan yang kita kelola, itu akan menjadi tidak sempurna perjalanan kita untuk mendapatkan kebaikan itu kalau tidak dimulai bagaimana kita menjaga hati kita. Makanya kalau hati kita ada masalah, maka seluruh organ tubuh yang disebut oleh Nabi dengan kata jasad itu yang akan merasakan akibatnya. Kenapa yang disebut jasad dulu? Karena setelah jasad maka yang terjadi setelahnya itu ada kerusakan dari amal soleh. Kalau jasadnya itu sudah rusak, dan ternyata disitulah kita paham kadang-kadang musibah sakit itu bukan hanya karena takdir semata. Kadang-kadang musibah sakit yang menimpa kepada kita itu pasti ada kesalahan kita, dan salah satu kesalahan itu kadang-kadang dilakukan oleh hati tanpa kita sadari, lalu berakibat kepada kualitas kesehatan kita. Makanya Allah menyebutkan di dalam surat Asy-Syura, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidak ada musibah yang menimpa kepada dirimu. Jadi di situ disebutkan dalam bentuk umum, yufidul umum. Wa ma asabakum min musibatin itu umum, yufidul nakirah. Ketika satu musibah itu apapun yang kamu jumpai, itu kata Allah itu pasti ada karena sebab yang kamu lakukan. Karena hidup itu pasti ada algoritmanya. Dan salah satu di antara perkara yang terkadang bisa menjadi musibah kita di masa mendatang itu apa? Karena kesalahan itu terkadang dilakukan oleh kita, dan kesalahan itu berdampak kepada musibah yang kita jumpai entah besok, entah lusa atau di masa tua. Dan terkadang kesalahan itu disebabkan oleh hati kita yang tidak kita berikan tazkiyah dan spesial treatment. Bahwasanya itu merupakan materi yang paling kita butuhkan untuk menjadi kurikulum dalam kehidupan. Makanya kita mulai hari ini tazkiyatun nafas itu bukan materi taklim. Tazkiyatun nafas itu materi kurikulum kehidupan kita. Dan ini saya betul-betul mendapatkan ini sekalipun nasihat injak. Next. Makanya akhirnya kita menjumpai dan kita mendapatkan seluruh perkara yang ada pada kehidupan kita itu selalu berkaitan tentang apa yang terjadi pada hati kita. Sehingga kita kembali menyadarkan. Jadi kalau kita sakit, memang betul apa makanan yang harus saya tinggalkan dan apa makanan yang boleh saya makan, betul. Tapi sebelum kita menuju kepada tahapan itu, kita harus memeriksa hati kita itu ada enggak penyakit-penyakit yang ternyata menyebabkan penyakit itu datang dalam kehidupan kita. Karena apa? Takdir itu terkadang berjalan pada kehidupan kita sesuai dengan apa yang kita perbuat, entah hati kita atau amal kita. Mari kita belajar dalam hadis ini. Ibunda Aisyah itu pernah cemburu. Ibunda Aisyah pernah cemburu kepada Sofiyah. Sofiyah itu istrinya Nabi dari keturunan Yahudi. Beliau cantik. Maaf ya kalau ada yang mengatakan istrinya Nabi Muhammad itu tua-tua, renta, nenek-nenek. Allah dibaca kembali datanya. Karena istrinya Nabi tidak sebagaimana yang disebutkan. Ini maaf, bukan berarti saya sedang menyampaikan satu pesan apapun. Tapi kita harus tahu. Salah satu istrinya Nabi yang membuat ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu sering cemburu itu namanya Sofiyah. Sofiyah binti siapa? Nah, ada yang jawab, semoga diampuni dosa-dosa. Namanya Sofiyah binti Huyai. Maka ketika Nabi sedang menyebutkan Sofiyah, maka pada saat itu ibunda Aisyah itu mengatakan kepada Rasulullah, hasbuk min Sofiyah kada wa kada. Sudah ya Rasulullah, nyebut Sofiyahnya itu udah. Lagi cemburu ibu, kita lagi cemburu.
Istri Ustaz pernah cemburu, nggak usah tanya, penting dia materi. Maka ketika sedang cemburu itu lalu mengeluarkan kalimat yang menggambarkan bagaimana beliau benci kepada Sofia. Apa kalimat yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah saat itu? Innaha qasirah. Sofia itu pendek ya Nabi, jangan disebut-sebut. Ini bukan berarti nanti kalau ibu-ibu membuli orang lain lalu berdalil dengan ini. Aisyah aja pernah ngomongin kayak gitu. Maka ketika Nabi yang biasanya sabar menghadapi bagaimana perlakuan beliau kepada istrinya, ketika mendapati Aisyah itu mengatakan bahwasanya ibunda Sofia itu jelek dan itu datang dari hati yang membenci. Kenapa? Karena cemburu itu bagian dari membenci. Perhatikan kalimat ini. Laqad qulti kalimatan law mujizat bima'il bahr lama jazathu. Lalu Nabi itu mengatakan, kalau kalimat ini dicelupkan ke lautan, wahai Aisyah, lautan itu akan berubah menjadi hitam karena kalimat. Mari kita renungkan, ada seorang dokter di bidang satu ilmu FAM itu mengatakan, kenapa Nabi itu mengatakan kalau kalimatmu ini dicelupkan ke lautan? Kenapa Nabi tidak mengatakan kalimatmu ini kalau diberikan kepada gunung pecah? Nabi tidak memilih fiksi. Nabi tidak mengatakan kalimatmu ini kalau dibebankan kepada pohon yang besar, maka pohon itu akan tumbang. Nabi tidak memilih diksi itu. Dan ingat, Nabi tidak pernah mengucapkan satu kata kecuali berdasarkan wahyu sampai setiap pemilihan kalimat yang tidak pernah lepas dari wahyu. Nabi mengatakan kepada kita, kepada Aisyah pada saat itu, kalau kalimatmu ini dicelupkan ke lautan, maka lautan itu akan menjadi hitam karena kalimatmu ketika keluar dari rasa kebencianmu. Dan sebagian orang-orang yang memiliki ilmu dalam bidang itu mengatakan kebencian yang timbul dari hati itu yang menjadikan darah di galongan kehidupan. Kalau lautan aja yang jutaan liter aja bisa mendapatkan akibat dari hati yang membenci, apalagi darah yang jumlah liternya tidak sebanyak jumlah liter air lautan di dalam samudra. Makanya maaf, kenapa Islam itu betul-betul Masya Allah menghalangi kita untuk tidak benci orang? Karena akibatnya sedemikian parahnya dalam kehidupan. Itu memberikan arti kepada kita. Sebelum sakit itu mengubah pola makannya, yang ternyata kita harus memberikan perhatian itu apa? Apa yang kita lakukan pada hati? Membenci, menyimpan dendam, kita tidak ridho kepada takdir, kita penuh dengan riak ketika kita butuh untuk diberikan eksistensi. Itu semuanya berakibat kepada apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan dalam hidup.